Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Pada pagi hari ini kita dari kelompok 4B, saya selaku moderator, izin memperkenalkan diri, nama Cindy Gita Cahyani dengan 4 rekan saya. Silakan untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Arman Arianto. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragrilahi. Nama saya Ritmia. Kenalkan, nama saya Gelis Pratmaja. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai isu yang masih trending ya di Indonesia, yaitu kasus korupsi. Jadi sudah banyak sekali upaya dan cara yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kasus korupsi ini. Tapi korupsi masih saja terjadi, bahkan dilihat dari 180 negara yang diteliti, Indonesia itu menduduki urutan ke-96 negara yang paling kasus korupsinya paling tinggi lah. Lalu pertama-tama saya akan bertanya kepada rekan Arman. Menurut Arman nih, apa sih penyebab korupsi yang terjadi terutama di kalangan pejabat saat ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya sendiri, salah satu penyebab utama dalam dalam tindak pidana korupsi itu yaitu penyalahgunaan wewenang atau yang sering disebut juga sebagai abuse of power. Nah, ini merupakan tindakan penyalahgunaan yang dilakukan seorang pemangku jabatan untuk kepentingan tertentu, baik itu untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Jika tindakan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Jadi ada gium yang seperti ini mengatakan bahwa kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan tersebut, maka makin besar pula kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Ada kalanya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif. Akan tetapi apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan, dapat berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, hal tersebut bisa disebut sebagai tindak pidana. Persoalan korupsi yang terjadi dari penyalahgunaan jabatan terkait dengan kompleksitas masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial. Masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem atau budaya politik, mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi, termasuk sistem pengawasan di bidang keuangan dan pelayanan publik. Nah, dengan demikian, kasus tindak pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang ini bersifat multidimensi dan kompleks. Akan tetapi ada satu hal yang merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam birokrasi, yaitu kesempatan dan jabatan seseorang. Nah, kesempatan ini cenderung menyalahgunakan jabatan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri jika memiliki kesempatan. Saya kira itu pendapat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan Arman. Selanjutnya saya akan bertanya kepada rekan Ragil. Menurut Ragil, korupsi di Indonesia itu disebabkan oleh apa? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut pendapat saya, korupsi disebabkan oleh seseorang yang memiliki sifat serakah. Sifat serakah adalah suatu sifat yang tak pernah merasa puas dengan apa yang sudah diperolehnya. Atau dapat dikatakan serakah adalah kecintaan terhadap harta dunia yang berlebihan. Keserakahan itu juga berasal dari pikiran kita sendiri yang selalu ingin kita puaskan, tapi kita tak pernah merasa puas. Semakin berusaha untuk memuaskan keinginan pikiran kita, semakin kita tak mensyukuri atas apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sikap serakah ini dapat mendorong seseorang untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dan mengejar jabatan setinggi-tingginya dan
dalam proses mencari harta sebanyak-banyaknya dan jabatan setinggi-tingginya, kadang mereka lupa apakah cara yang dilakukan tersebut merupakan cara yang halal atau tidak. Adapun ciri-ciri orang serakah, yang pertama yaitu menginginkan kekayaan dan dalam jumlah berlebihan. Selanjutnya, tidak pernah merasa cukup. Selanjutnya, rakus terhadap harta. Dan yang terakhir yaitu lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Berikut adalah cara mencegah sifat serakah. Yang pertama, menyadari bahwa harta yang kita dapat suatu amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan nantinya akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menyadari bahwa harta yang ada adalah amanah dari Tuhan. Yang ketiga, hidup secara sederhana dan hemat. Tujuan utama manusia hidup di dunia adalah bukan hanya untuk mengumpulkan harta sampai berlimpah-limpah, tapi marilah kita berusaha untuk memperbaiki diri dan berdakwah untuk memperbaiki orang yang belum baik, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Marilah kita sama-sama untuk sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Mari bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sekian pendapat dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ragil. Selanjutnya menurut Rifki nih. Menurut Rifki, sebab dari korupsi itu sendiri apa? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya, praktek yang seringkali terjadi dalam berpolitik, seringkali menggunakan uang dan pelicin dalam hal pemilihan umum atau pemilu yang terjadi di masyarakat. Praktek politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Dasar terjadinya korupsi di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang didominasi praktek politik uang. Akibatnya adalah biaya politik yang tinggi. Maka dari itu, cara mencegah korupsi dapat diawali dari memberikan pendidikan politik mengenai politik uang. Menurut Aspinall dan Sukmadjati di tahun 2015, politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang dasar agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Perlunya pendidikan politik uang ini agar mengantisipasi ke depannya dan tidak menjadi budaya yang seringkali terjadi, yang akan terus mengakibatkan dampak buruk dalam politik Indonesia. Dan korupsi tidak dapat dicegah dengan hal itu. Sekian, terima kasih. Itu menurut pendapat saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rifki. Yang terakhir, menurut Galih, bagaimana tanggapan Galih mengenai upaya pencegahan atau rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memberantas kasus korupsi ini? Oke, baik. Terima kasih waktunya. Jika tidak segera dilakukan pencegahan terhadap korupsi, maka korupsi di Indonesia ini akan semakin marak dan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia ini lamban, pembangunan juga lamban, dan tidak percayanya masyarakat umum kepada pemerintahan. Maka perlu diterapkannya untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi. Yang pertama, kita harus membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindakan korupsi. Kita memberikan pemahaman-pemahaman tentang kasus korupsi kepada generasi muda Indonesia. Yang kedua, kita membuat pusat layanan pengaduan tindakan korupsi. Maka jika terjadi korupsi, kita cepat untuk melaporkan tindakan korupsi tersebut. Yang ketiga, kita memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera kepada koruptor. Untuk selama ini hukuman korupsi itu kurang berat menurut saya. Dan selanjutnya membuat pengendalian transaksi keuangan yang sehat dan transparan sehingga tidak mudah adanya tindakan korupsi. Meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan. Dan yang terakhir,
kita memperbaiki regulasi atau aturan agar tidak ada celah bagi berlaku tindakan korupsi untuk melakukan korupsi. Menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ke moderator. Baik, terima kasih Gali. Jawaban yang sangat luar biasa ya dari rekan-rekan saya. Ada Arman, Ragil, Rifki, dan Gali. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari diskusi kita kali ini adalah bahwa korupsi itu merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan orang lain, bahkan instansi, jika dibiarkan terus-menerus suatu pemerintah atau negara akan mengakibatkan kehancuran. Oleh karena itu, sikap anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, dan kita selaku ASN harus bisa menjadi contoh untuk masyarakat khususnya dalam penanggulangan korupsi. Awali dari diri sendiri untuk menjadi pribadi yang berintegritas, lalu ke keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan kerja, lalu meluas lagi ke tengah-tengah masyarakat. Ayo berantas korupsi untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih sudah ikut serta bersama kami. Sehat selalu untuk rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.